bagaimana keadaan anak-anak ibu semua? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, di musim pandemi sekarang ini kita belum diperbolehkan untuk belajar di sekolah. Jadi proses belajar mengajar kita lakukan secara daring. Oke, perkenalkan nama ibu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah materi kita dalam pembelajaran pada hari ini adalah tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Bisa dilihat ya. Secara sederhana, mobilitas sosial atau gerak sosial adalah perpindahan status seseorang atau kelompok ke status yang lain. Perpindahan status ini bisa berupa peningkatan ataupun penurunan. Mobilitas sosial hanya bisa terjadi pada masyarakat terbuka. Tidak hanya bentuk-bentuk mobilitas sosial, namun mobilitas juga mempunyai sejumlah saluran yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan mobilitas sosial. Yang pertama, angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata merupakan organisasi pertahanan dan penyerangan yang dibentuk oleh suatu negara. Tujuan pembentukan angkatan bersenjata adalah untuk menegaskan kebijakan domestik di dalam dan luar negeri. Angkatan bersenjata bisa berbentuk militer ataupun paramiliter. Angkatan bersenjata bisa digunakan untuk melakukan mobilitas sosial, khususnya mobilitas sosial vertikal. Mobilitas vertikal merupakan gerak sosial yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan status sosialnya. Dalam angkatan bersenjata, seseorang bisa meningkatkan statusnya lewat kenaikan pangkat atau dengan jasa yang diberikannya kepada masyarakat dan negara. Yang kedua, lembaga-lembaga keagamaan. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dengan agama. Lembaga ini didirikan oleh umat beragama dengan maksud untuk memajukan kehidupan beragama yang ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Lembaga keagamaan itu sendiri mempunyai fungsi yang pertama sebagai pedoman hidup umat beragama, sebagai sebuah sumber kebenaran umat beragama, sebagai tuntunan prinsip yang benar dan salah. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti yang kita lakukan sekarang ini atau yang biasa kalian lakukan sebelum pandemi, yaitu kita hadir ke sekolah. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku manusia menuju arah yang lebih baik. Contohnya, yang dulunya belum bisa membaca, ketika dia mulai masuk ke dunia pendidikan, ketika dia sudah mulai sekolah, yang dulunya tidak tahu dengan angka 1, angka 2, sekarang jadi bisa. Dan seperti kalian sekarang ini, sudah bisa membaca, dan lain-lain. Yang keempat, organisasi politik. Organisasi ini merupakan kelompok yang bergerak atau berkepentingan dalam proses politik dan ilmu kenegaraan. Organisasi ini merupakan bagian penting dalam suatu pembentukan tatanan sosial. Organisasi ini secara aktif juga turut berperan dalam menentukan nasib bangsa. Yang kelima, ada organisasi ekonomi. Organisasi yang bernama lain organisasi niaga ini adalah organisasi yang bertujuan untuk meraih laba sebesar-besarnya. Kegiatan utama organisasi ini adalah memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa yang ditawarkan ke masyarakat. Barang atau jasa tersebut dikenai tarif yang harus dibayar konsumen. Tarif tersebut nantinya akan menjadi laba atau keuntungan dari organisasi. Dengan demikian, organisasi ini juga sering disebut sebagai organisasi laba atau profit organization. Yang keenam, organisasi keahlian. Organisasi keahlian merupakan wadah bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Lewat wadah ini,
Seseorang akan mengenal orang-orang bar yang seprofesi dengannya. Selain itu, organisasi keahlian akan membuat masyarakat makin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang ketujuh, perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sosial dan ikatan hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang bersifat intim dan seksual. Dalam kaitannya sebagai saluran mobilitas sosial, perkawinan dapat meningkatkan derajat seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan. Apalagi jika pasangan yang dikawini atau dinikahi adalah orang terpandang atau keturunan yang terpandang. Contohnya, seorang rakyat biasa yang menikah dengan anak presiden yang namanya terkenal setelah menikahi anak presiden tersebut. Contoh yang lain, misalnya orang yang menikah dengan selebriti atau dengan tokoh politik terkemuka, dengan contoh saluran mobilitas sosial di lingkungan masyarakat. Jadi, Ibu harap kalian bisa memahaminya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tugas untuk kalian bisa kalian lihat juga tugasnya ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.